Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Febri Setiawan. Pada video kali ini, saya akan melakukan ganti pasta dan cleaning laptop Asus A409F. Kalau cuma sekedar caranya, itu cukup singkat dan mudah. Pertama, tinggal buka casing. Kedua, lepaskan fan atau kipas, serta heatsinknya. Ketiga, bersihkan semuanya. Keempat, ganti pasta chipsetnya. Kelima, pasangkan kembali semuanya dan tutup kembali casingnya. Sangat mudah kan? Agar sedikit lebih sulit, di video kali ini saya akan tunjukkan prosesnya dari awal sampai akhir. Saya juga akan menyampaikan beberapa informasi yang menarik. Tonton sampai akhir dan jangan lupa berikan dukungan kalian ke saya. Bebas bagaimana cara kalian mendukung, satu doa dari kamu pun sudah sangat mendukung saya. Terima kasih yang sudah mendukung, semoga mendapatkan balasan 2 kali lipat. Langsung saja kita ke videonya. Pertama, pastikan mata kalian terbuka dan lihat laptopnya. Kedua, pergi ke bagian bawah laptop dan lepas semua skrup dengan obeng. Jangan gunakan gunting, pemotong kuku, ataupun pisau. Biarpun benda-benda itu terkadang bisa digunakan untuk membuka skrup saat keadaan terdesak. Ketiga, congkel saja casing bagian bawahnya. Casing laptop Office model sekarang membukanya relatif sederhana, karena tinggal membuka penutup bawahnya yang utuh jadi satu. Jika kalian tahu, laptop Office yang sudah agak tua, untuk membukanya harus melepaskan beberapa penutup, dan skrup-skrupnya juga banyak dan ribet. Setelah terbuka, kita bisa melihat betapa kotornya laptop. Laptop ini sekitar 2 tahun tidak pernah diservis. Saya sudah sering menemukan laptop yang di dalamnya banyak debu. Seperti ini misalnya, hanya pada satu komponen laptop, kotorannya sudah seperti ini. Kita kembali ke laptopnya. Sapu saja menggunakan kuas di bagian yang kotor, atau semua bagian juga boleh, terutama pada fan atau kipas, serta heatsink, karena dua komponen ini adalah jalur sirkulasi udara. Debu kotoran menumpuk di kedua komponen ini. Bersihkan juga heatsink dari pasta thermal yang sudah kering dan mengeras, serta pastikan ventilasi udaranya tidak tersumbat oleh debu. Sedikit tips untuk perawatan laptop yang efektif. Mungkin kalian sering mendengar ini. Jangan taruh laptop di karpet, kasur, dan lain-lain tanpa alas, karena akan membuat kotorannya masuk. Merepotkan bukan? Menurut saya, ya gunakan saja sesuka kalian, dan maksimalkan performa dari laptopnya. Ingat, laptop diciptakan untuk mempermudah kita, bukan untuk merepotkan kita. Untuk merawatnya, bawa saja laptop kalian ke tukang servis untuk maintenance. 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali juga boleh. Mintalah untuk dibersihkan, ganti pasta, dan mengecek semua komponen-komponennya. Biayanya juga paling-paling sekitar 50-100 ribu rupiah per 2 tahun. Itu berarti kan kalian hanya perlu menabung 1.000 rupiah per minggu untuk perawatan. 1 bulan kan ada 4 minggu, dan 1 tahun ada 12 bulan. Tinggal kalikan saja 4 kali 12 sama dengan 48. Berarti kalian dalam setahun sudah mengumpulkan 48.000. Menyisihkan uang 1-2 ribu per minggu untuk perawatan laptop, itu menurut saya lebih efektif. Bukan karena saya teknisi atau apa, tapi memang seperti itu adanya. Jika sudah bersih, pasangkan kembali kipas dan pastikan kabel fan sudah terhubung ke mainboard. Ini hal sepele, namun saya kadang masih suka lupa dan harus membongkar laptopnya lagi. Tambahkan pasta thermal ke 2 chipset ini dan pasangkan lagi heatsinknya. Thermal pasta berfungsi untuk menghantarkan panas secara optimal dari chipset ke heatsink agar chipset tidak overheat dan kobong. Dan heatsink adalah benda seperti ini, dan ini. Jika kalian diajari oleh guru atau teknisi, heatsink konvensional adalah komponen yang digunakan untuk mendinginkan prosesor atau chipset, itu bohong. Dari pengalaman saya, heatsink hanya membuang panas dari komponen, bukan mendinginkannya.
Selanjutnya, pasangkan casing sementara dan coba nyalakan laptopnya. Pastikan semua fitur berfungsi, contoh keyboard, touchpad, speaker, layar, kipas, wifi, kasur, kamar mandi dalam. Setelah check up selesai dan dirasa normal, tinggal pasangkan semua skrupnya kembali. Skrup sengaja dipasangkan di akhir untuk memudahkan kita saat bongkar lagi jika laptopnya ada error saat pengecekan. Setelah semua skrup terpasang, jangan lupa bersihkan laptopnya karena kebersihan sebagian dari iman. Setelah ini tinggal menghubungi pemilik laptop untuk mengambilnya. Jika ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dulu video kali ini, banyak salah mohon maaf dan sampai jumpa lagi.